Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Febi Natalia Zebua, Prodi Manajemen, kelas A1B121MGTB atau E. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk mempresentasikan makalah saya yang berjudul Perbuatan Korupsi yang Dilarang Undang-Undang. Berikut materi yang akan saya sampaikan kepada penonton semuanya. Sebelum saya menjelaskan materi dari makalah saya akan menjelaskan bagaimana kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Kasus korupsi yang terjadi di Indonesia merupakan masalah yang telah lama berlangsung di berbagai sektor, mulai dari sektor pemerintahan pusat hingga sektor daerah. Takutnya Praktik ini mencakup penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi seperti suap, penggelapan anggaran, dan gratifikasi. Beberapa kasus besar melibatkan pejabat tinggi seperti korupsi EKTP, bansos COVID-19, dan suap proyek infrastruktur. Meskipun lembaga seperti KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi telah dibentuk untuk menanggulanginya, namun tantangan masih besar karena lemahnya penegakan hukum, budaya permisif, dan kurangnya transparansi dalam birokrasi. Setelah saya menjelaskan tentang korupsi yang terjadi di Indonesia, saya akan memberikan pengertian tentang korupsi. Korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang atau jabatan untuk keuntungan pribadi maupun kelompok, seperti suap, penggelapan dana, dan gratifikasi. Setelah saya menjelaskan tentang pengertian korupsi, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis perbuatan korupsi yang dalam Undang-Undang Nomor 31/1999 JO. Yang pertama itu merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Yang kedua, suap dan penyuapan. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Yang keempat, pemerasan oleh pejabat. Yang kelima, gratifikasi tidak dilaporkan. Yang keenam, manipulasi dalam pengadaan barang dan jasa. Yang ketujuh, penyalahgunaan wewenang atau jabatan. Setelah itu, saya akan menjelaskan tentang sanksi hukum dalam tindakan pidana korupsi. Sanksi hukum terhadap tindakan pidana korupsi ini bertujuan untuk memberi efek jera dan memulihkan kerugian negara. Nah, apa aja sih sanksinya? Yang pertama, hukuman penjara. Yang kedua, denda. Yang ketiga, uang pengganti kerugian negara. Yang keempat, hukuman tambahan. Yang kelima, hukuman mati. Oh my God! What is that? Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang faktor apa saja sih penyebab terjadinya korupsi. Yang pertama itu, lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum. Yang kedua, rendahnya integritas moral individu. Yang ketiga, sistem politik dan birokrasi yang tidak transparan. Yang keempat, budaya patronase dan nepotisme. Yang kelima, kurangnya pendidikan dan kesadaran hukum. Kemudian saya akan menjelaskan apa saja nih dampak dari korupsi terhadap negara dan masyarakat. Korupsi bukan hanya soal keuangan saja, namun juga berdampak luas terhadap kehidupan berbangsa dan negara. Berikut beberapa dampak besar dari tindakan pidana korupsi. Yang pertama itu kerugian dari negara. Yang kedua, terhambatnya pembangunan nasional. Yang ketiga, menurunnya kepercayaan publik. Yang keempat, ketimpangan sosial dan ekonomi. Yang kelima, rusaknya moral dan budaya bangsa.
Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih upaya dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Yang pertama itu harus dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, yang sering kita dengar itu KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang kedua, penguatan regulasi dan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga itu ada pengembangan sistem transparansi dan akuntabilitas. Selanjutnya, adanya pendidikan dan kampanye tentang anti korupsi. Yang kelima, perlindungan dan pelapor korupsi. Yang keenam, kerjasama internasional. Nah, setelah saya menjelaskan tentang makalah saya yang berjudul Perbuatan Korupsi yang Dilarang oleh Undang-Undang, saya akan menjelaskan perbuatan korupsi menurut pandangan agama. Yang pertama itu saya akan menjelaskan menurut pandangan dari Kristen. Ini saya akan menjelaskan tentang ayat Alkitab yang membahas tentang korupsi. Itu dari ayat yang pertama, saya tentang Keluaran 23 ayat 8 dengan bunyinya, janganlah menerima suap, sebab suap membutakan orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang yang benar. Dan ayat yang kedua juga berbunyi, Amsal 17 ayat 23, orang fasik menerima hadiah suapan dari pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum. Nah, itu menurut pandangan Kristen. Nah, saya akan juga menjelaskan menurut pandangan Islam. Nah, ini tertulis pada surat Al-Baqarah 2 ayat 188 menjelaskan bahwa, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa harta itu kepada hakim supaya dapat memakan sebagian dari harta orang lain itu dengan dosa, padahal kamu mengetahui. Ayat yang kedua, surat An-Nisa 4 ayat 29, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Nah, di dalam agama saja sudah jelas korupsi itu sangat dilarang. Astagfirullahaladzim, jangan gak tahu agama lo. Jangan kayak setan. Dari ayat Alkitab dan Al-Quran saja sudah jelas melarang akan perbuatan-perbuatan dari korupsi, karena hal itu dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jadi kenapa sih di dalam agama itu sangat dilarang? Itu yang pertama itu dapat merusak keadilan. Yang kedua, menghancurkan namanya amanah. Yang ketiga, menyebar kerusakan sosial. Yang keempat, mengandung unsur kebohongan dan ketamakan. Yang kelima, merugikan banyak orang. Jadi untuk teman-teman penonton, janganlah korupsi, tetap hidup jujur, amanah, supaya bisa berdampak positif bagi orang-orang. Baik, demikian presentasi dari makalah saya. Semoga menjadi dampak positif bagi saya dan penonton. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Aku minta maaf sekali lagi ya. Jujur, walaupun aku tahu itu bukanlah kesalahan yang besar.